1447 Hijriah, bulan penuh ampunan, rahmat dan keberkahan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir. Yang kami hormati Ustaz Haji Yus Dardiara Saputra MSI selaku pengisi kajian. Yang kami hormati Ketua dan jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo serta seluruh jemaah kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat menghadiri kegiatan kajian Ramadan bermakna 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo, Masjid Al-Mujtahidin dan LKS Salapan di Asuhan Muhammadiyah Purworejo. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita dan semakin memperkuat ketakwaan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan dan doa. Acara yang kedua penyampaian materi kajian Ramadan bermakna. Acara yang ketiga pengumuman dan yang terakhir berikut. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah dan doa bersama-sama. Semoga acara ini memberikan kelancaran dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi kajian Ramadan. Kepada yang kami hormati Ustaz Haji Yus Dardiara Saputra MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ketua PCM Purworejo Bapak Ustaz Badarudin, Ketua Panti Asuhan Bapak Mahfuz, sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para santri yang saya cintai. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Makan jambu, minumnya susu. Makan jambu, minumnya susu. Bapak Ibu, I love you. Tenane katanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bermuajahah di tanggal 13 Maret 2026, 25 Ramadan 1447. Puasa tinggal 5 hari lagi. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Nikmatnya Ramadan, indahnya Ramadan, Ramadan syahrullah, Ramadan syahrul ibadah, bulannya ibadah.
Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulannya Al-Quran. Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan bulannya ampunan. Ramadan syahrul rahmah, bulannya rahmah. Ramadan bulannya bulan dibebaskannya kita dari siksa api neraka. Ramadan yang sungguh telah menerpa kita, mentarbiah kita, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sedih apa senang? Sedih apa senang? Senang katanya. Kalau yang merasakan nikmatnya ibadah itu sedih, bercucuran air mata. Saya aja ingin menangis ngomong gini, cuman ditahan. Karena kalau menangis nanti nggak jadi ceramah. Kalau anak-anak senang ya wajar juga. Kenapa senang? Karena mau lebaran. Alhamdulillah. Sudah beli baju belum? Baju baru? Ya. Nanti harus dibeliin ya. Harus beli baju baru. Harus bahagia di bulan Syawal tanggal 1 insyaallah yang jatuh pada hari Jumat 1 Syawal. Semua harus bahagia, merayakan kemenangan, merayakan kegembiraan, kemenangan. Kita sudah berhasil melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan kemenangan, yang mendapatkan fitri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang dicatat di surganya Allah, menjadi penghuni surga insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada nama di neraka. Tidak ada nama kita, orang tua kita, ayah bunda kita, keluarga kita di neraka. Tapi nama kita adanya di mana? Di surga. Maka ada doa yang bagus dilantunkan di siang hari. Allahumma ballighna lailatul qadar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dengan doa ini harapannya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar, ibadah sedekah misalnya, berarti kita sedekah lebih baik daripada 1000 bulan. Selama 83 tahun, lebih baik dari 83 tahun kita bersedekah terus. Kalau sedekahnya pas malam Lailatul Qadar, maka di malam-malam 10 hari terakhir itu diusahakan bersedekah walaupun 5.000 rupiah. Siapa tahu malam itu malam Lailatul Qadar. Jangan sampai pedot, jangan sampai berhenti, jangan sampai menurun semangatnya. Di 10 hari terakhir itu salat jamaahnya, salat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, zikrullahnya, baca istighfar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan sampai pedot sahurnya, istighfarnya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Jangan sampai pedot salat subuh berjamaah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi 10 hari terakhir ini betul-betul kita jaga. 5 hari lagi ini betul-betul kita maksimalkan. Walaupun pada prakteknya banyak
5 hari terakhir ini terutama ibu-ibu, wah sudah kacau. Kacau apanya Bu? Sudah pikirannya kemana? Ke Lebaran, nyiapin bingkisan, nyiapin roti, nyiapin wah macam-macam. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena saking bahagianya, senangnya mau bertemu, berkumpul bersama keluarga. Boleh. Tapi ingat, tetap malamnya betul-betul dimanfaatkan untuk ibadah, siang dan malam ibadah, nyiapin kue juga ibadah. Pokok semuanya diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bagi yang melaksanakan i'tikaf di masjid 10 hari terakhir tidurnya di mana? Di masjid. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini materi terakhir ya. Saya diminta untuk menyampaikan materi tentang sejarah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada lagu yang indah ini yang sering saya dengar. Mungkin adik-adik juga sering melantunkan lagu ini. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Pernah dengar gak? Kapan? Barusan. Yang putri nih bagus-bagus suaranya nih. Ayo nyanyi 1, 2, 3. Inna fil jannati nahran. Ayo, kok diam aja? Di sini kan banyak artisnya. Yuk sekali lagi. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Kullu man kana muhibbil lahum yadkhulul jannata min ghairi hazan. Yadkhulul jannata min ghairi hazan. Inna fil jannati nahran min laban. Inna sesungguhnya fil jannah di surga ada sungai dari susu. Li aliyin untuk Sayyidina Ali, Husain dan Hasan. Itu adalah keturunan cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, mengkaji nasihat-nasihat daripada Sayyidina Ali itu luar biasa. Banyak nasihat yang kita dapatkan, baik dari khalifah awal, khalifah ats-tsani, khalifah ats-tsalis, khalifah ar-rabi'. Kalau khalifatul awal siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang suka melantunkan begitu. Al-Khalifatul Awwal Amirul Mu'minina Abi Bakrin As-Siddiq. Al-Khalifatus Tsani siapa? Amirul Mu'minina Umar ibnul Khattab. Yang ketiga apa? Siapa? Al-Khalifatus Tsalis Amirul Mu'minin Utsman ibni Affan. Nah, yang keempat siapa?
Al-Khalifatur Rabi' Amirul Mukminina Ali bin Abi Thalib, ya, karramallahu wajhah. Nasihat Sayyidina Ali untuk kita semua. Ini penting. Jangan mengawasi orang lain. Jangan mengintai geraknya. Jangan membuka aibnya. Jangan menyelidikinya. Sibuklah dengan diri kalian sendiri. Perbaiki aib dan salahmu. Karena kelak kau akan ditanya Allah tentang dirimu sendiri, bukan tentang orang lain. Nah, ini nasihat bagi kita Bapak Ibu. Kita kan biasanya senangnya ngawasin orang, lihatin orang, menilai orang, membuka aib orang, meneliti orang lain. Gimana sih kayak gitu kan? Nah, kita jarang melihat diri kita sendiri, melupakan diri kita sendiri. Sayyidina Ali mengatakan jangan seperti itu, karena kelak kau akan ditanya oleh Allah bukan orang lain, tetapi dirimu sendiri. Nah, ini nasihat yang pertama dari Sayyidina Ali, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat yang lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang bersandar pada harta, maka ia akan miskin. Barang siapa bersandar pada harga diri, maka ia akan hina. Barang siapa bersandar pada akal, maka ia akan tersesat. Dan barang siapa bersandar hatinya pada Allah, ketahuilah ia tak akan pernah miskin, tidak akan pernah hina, dan tidak akan pernah tersesat. Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Itu adalah nasihat siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi sandaran kita hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi nasihat bijak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku meminta sesuatu kepada Allah. Jika Allah memberikan padaku, aku gembira sekali saja. Namun jika Allah tidak memberikan padaku, aku gembira 10 kali lipat. Sebab yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihan Allah. Nah, kira-kira nasihat ini masuk apa tidak ini? Nasihat ini kira-kira makceleb napa badan? Kira-kira nasihat ini bisa dipahami enggak oleh anak-anak? Masih bingung ya? Nah, ini karena ini perjalanan hidup. Orang-orang yang sepuh sudah paham maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi nasihat dari Sayyidina Ali. Wahai sekalian manusia, ambillah kalimat-kalimat ini dariku. Seandainya kalian menaiki binatang tunggangan hingga mencelakakannya, kalian belum tentu mendapati yang semisalnya. Hendaknya seorang hamba benar-benar satu, tidak berharap selain kepada Rabb-Nya. 2, tidak khawatir selain terhadap dosa-dosanya. 3, tidak malu untuk belajar ketika tidak tahu. 4, tidak malu untuk menjawab aku tidak tahu ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya.
Yang kelima, dan ketahuilah kedudukan sabar bagi iman layaknya kepala bagi jasad. Tidak ada kebaikan pada jasad yang tidak berkepala. Nah, ini nasihatnya beliau. Luar biasa kan? Masya Allah. Ini kalau diterangkan satu-satu lama ini ya. Kalau dijelaskan satu-satu lama. Jadi kalau mempelajari sejarah Sayyidina Ali itu isinya nasihat semua. Nah, ini nasihat-nasihat Sayyidina Ali juga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah Ali bin Abi Thalib? Ya, kalau dilihat bin ya berarti anaknya Abu Thalib. Kunyahnya adalah Abdul Hasan. Dilahirkan pada tahun Gajah, tahun ke-13. Ia ternyata adalah merupakan keponakan Nabi dari Bani Hashim. Berarti saudara dekatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ketika Sayyidina Ali dilahirkan, waktu itu Mekah dalam keadaan paceklik. Dan orang tua daripada Ali bin Abi Thalib ini dalam keadaan serba kekurangan. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bundanya dan istri beliau Bunda Khadijah akhirnya mengambil Sayyidina Ali, menjadikan ataupun merawat Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu dirawat langsung, dididik langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu pamannya dalam keadaan tidak mampu untuk merawatnya. Kondisi dalam keadaan paceklik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah Sayyidina Ali ini? Sayyidina Ali ini adalah anak pertama yang memeluk agama Islam. Orang pertama yang memeluk agama Islam dari kalangan wanita adalah Bunda Khadijah. Orang pertama yang pertama kali masuk Islam dari kalangan bapak-bapak atau laki-laki adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang pertama yang masuk Islam, remaja pertama yang masuk Islam adalah siapa? Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali itu melihat langsung Rasulullah. Kenapa? Karena diamnya bersama Rasul, hidupnya bersama Rasul. Ketika itu Rasulullah melakukan ruku dan sujud ke Baitul Maqdis bersama istrinya. Kemudian Sayyidina Ali bilang, "Ini apa wahai Muhammad? Ini apa?" Waktu itu Nabi Muhammad belum jadi seorang Rasul. "Oh, ini adalah agama kami. Kami menyembah kepada Allah. Kami melakukan ibadah kepada Allah." Bingung juga Sayyidina Ali waktu itu. Kenapa? Karena dia masih mengikuti agama bapaknya, nenek moyangnya. Tetapi karena keteguhan hati, keimanannya dan lain sebagainya, akhirnya Sayyidina Ali mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali ini termasuk anak yang jenius, remaja yang jenius, dan dibesarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkesempatan menemani Nabi selama sekitar 30 tahun. Wah, keren enggak? Jadi santri Rasulullah selama berapa tahun? 30 tahun. Langsung berguru, gurunya adalah siapa? Nabi. Guru apa? Guru spiritual, bahkan belajar pedang, belajar ketangkasan, berbagai macam ilmu. Itu Ali ini mendapatkan ilmu dari siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali itu melihat
Bagaimana perjuangan Nabi di Mekah? Nabi dihina, Nabi dilempar oleh tai unta, oleh pasir. Nabi dihina, Nabi dicemoohkan, bahkan Nabi diboikot. Sayyidina Ali merasakan kepedihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa peran Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Peran Ali yang pertama ketika di Mekah itu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot dan berbagai macam kezaliman yang dilakukan oleh kafir Quraisy, yang pada akhirnya pembesar-pembesar kafir Quraisy itu memutuskan bahwa Nabi Muhammad ini harus dibunuh. Akan terjadi pembunuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bocor kepada Nabi. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah Nabi ini dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy. Mereka membawa pedang yang pedangnya kilauannya kelihat. Kenapa? Karena pantulan dari bulan. Pokoknya genting waktu itu. Nah, di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, saya dan Abu Bakar akan hijrah. Rumah ini sudah dikepung. Kamu tidur di tempat tidurku. Ini selimut hijauku. Kamu tidur di sini." Akhirnya Sayyidina Ali mengikuti perintah Nabi. Rasulullah keluar. Rasulullah tentunya dengan kenabiannya berdoa kepada Allah, di mana doanya itu menyebabkan orang-orang kafir Quraisy yang mengepung Rasulullah jalan, orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa melihat Nabi. Nabi keluar dengan tenangnya. Orang-orang kafir Quraisy tidak melihat Rasulullah keluar. Dikiranya Rasulullah masih di dalam. Rasulullah keluar dengan Abu Bakar, hijrah ke mana? Ke Madinah, ya kan? Ke Madinah. Nah, akhirnya orang kafir Quraisy nggak sabaran. Kemana ini Nabi nggak keluar-keluar? Akhirnya orang kafir Quraisy masuk ke rumah Nabi. Oh, ada yang tidur. Dibuka, siap mau dipenggal leher Nabi. Pas dibuka, ternyata dengan tenangnya bangkit Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu termasuk pemuda yang sangat disegani waktu itu. Hah? Kau bukan Nabi? Kemana nih Nabi? Kemana nih Muhammad? Kemana? Akhirnya orang-orang kafir Quraisy tidak menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ia mengejar kemana Nabi pergi. Sayyidina Ali akhirnya selamat, alhamdulillah, dan ia menyelesaikan permasalahan yang ada di Mekah dulu, yaitu mengembalikan harta-harta titipan kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu baru Sayyidina Ali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan hijrah ke mana? Ke Madinah. Nah, inilah pengorbanan pertama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan Ali ini dikenal besar nyalinya. Besar nyalinya. Jadi beliau ini sebagai kesatria ya. Jadi Sayyidina Ali ini ketika sampai di Madinah, beliau adalah yang paling pertama berada di belakang Nabi, yang senantiasa menjadi pengawalnya Nabi. Yang membela Nabi, menjadi pengawalnya Nabi, ya tentunya Sayyidina Ali yang merupakan keponakannya dan merupakan santrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar, di mana perang Badar itu terjadi di bulan apa? Ramadan, ya kan? Perang Badar terjadi di bulan apa? Ramadan. Ketika itu jumlah pengikut Nabi masih sedikit. Dan ketika itu Nabi Muhammad dan tentaranya
Dan para sahabat yang ada di Madinah mau diserang oleh tentara, oleh pasukan kaum kafir Quraisy yang lengkap dengan peralatan perangnya, dengan baju besinya, akan memerangi Nabi sebanyak 1.000 orang. Sedangkan di pihak Nabi hanya berapa? 314 orang. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau kami sampai punah, kami kalah, maka tidak ada lagi yang nanti akan menyembahmu ya Allah. Nah, terjadilah perang dan ternyata Sayyidina Ali tampil perang dengan gagah beraninya, dengan baju besinya, pemberian dari Rasulullah Muhammad SAW, dengan pedangnya, namanya pedang apa? Zulfikar. Mampu mengalahkan orang-orang hebat kafir Quraisy. Tidak 1, 2, puluhan orang yang ia kalahkan oleh siapa? Sayyidina Ali. Sehingga 300 melawan 1.000, kalah yang 1.000. Jadi Sayyidina Ali itu kesatria, jago perang, jago apa namanya, jago memainkan pedang. Itu Sayyidina Ali. Kalah semua. Bahkan pemimpinnya kalah dan mati di tangan Ali. Kemudian pada perang apa lagi? Perang Uhud. Ketika perang Uhud itu Islam kan mengalami kekalahan, banyak para syuhada yang wafat. Bahkan dikabarkan Rasulullah meninggal, padahal Rasulullah tidak meninggal. Ketika itu yang menjaga Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berani untuk apa? Mendapatkan terjangan-terjangan dari kafir Quraisy, melindungi Nabi. Hebat, Sayyidina Ali hebat, luar biasa. Ada lagi ketika perang apa? Perang Khaybar. Ya, perang Khaybar ini ada benteng. Bentengnya itu berat, sulit untuk diangkat. Tetapi waktu itu yang bisa mengangkat adalah Sayyidina Ali. Dan bentengnya itu langsung diangkat, kemudian dijadikan tameng, kemudian Sayyidina Ali yang menyerang orang-orang kafir Quraisy sampai mereka kalah. Bahkan pernah ada suatu ketika ada orang kafir Quraisy itu yang paling sakti ya, yang paling sakti, dan tidak ada yang berani melawannya. Kalaupun berani melawannya pasti mati. Namanya siapa? Kalau nggak salah Marhab. Orang kafir namanya siapa? Marhab. Siapa yang berani sama saya? Kata Marhab. Tidak ada yang berani. Katanya kalian kalau mati syahid surga balasannya. Ayo siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Kemudian akhirnya Ali, seorang remaja, matur kepada Rasulullah, saya aja ya Rasul, saya aja. Jangan, biar yang lain dulu. Ayo siapa yang berani? Sampai 3 kali ditawarkan oleh Marhab ini, tapi tetap tidak ada yang berani melawan siapa? Marhab ini. Akhirnya, wahai Rasulullah, tolong izinkan saya aja yang melawan. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah. Rasulullah mendoakan Sayyidina Ali, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan Ali. Akhirnya dia siap menantang orang tua tapi sakti ya, orang tua tapi apa? Sakti dari kafir Quraisy ini. Tidak ada yang mampu mengalahkan. Kalaupun bertanding duel itu dipastikan kalah lawannya. Nah, Marhab ini melihat Ali yang masih remaja itu ketawa. Hah, kamu anak kemarin sore berani-beraninya melawan saya. Akhirnya setelah itu Marhab memukul Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pakai apa namanya? Pakai baju besi dan pakai apa? Tameng. Sampai Sayyidina Ali itu apa? Dipukul langsung terjerembab ke bawah sampai duduk. Saking kuatnya pukulan orang ini. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah gesitnya, tidak kalah cerdasnya. Pedang Zulfikarnya dihunuskan dari bawah ke atas, terbelahlah sang kafir tadi. Dari bawah selangkangan sampai atas terbelah. Hebatnya siapa? Sayyidina Ali. Nah, menang Sayyidina Ali. Nah, itulah hebatnya Sayyidina Ali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Sayyidina Ali ini termasuk orang yang apa?
orang yang pemberani. Orang yang pemberani. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peperangan demi peperangan Sayyidina Ali senantiasa ikut dan senantiasa menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin terkenalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali termasuk lelaki yang hebat, pemuda yang hebat, yang jenius dan perkasa. Suatu ketika Sayyidina Ali bilang, ayo, siapa yang berani sama saya? Kayaknya sudah tidak ada yang hebat selain saya. Agak sedikit menyombongkan diri ya, karena memang waktu itu Sayyidina Ali selalu apa? Menang. Kemudian kata Rasulullah, jangan begitu, nanti ada yang mengalahkan kamu. Tetap, tapi siapa ya Rasul? Sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan saya ya Rasul. Ada, coba kamu datang ke sebuah bukit, nanti di sana ada seorang laki-laki, coba kamu duel sama dia. Penasaran. Akhirnya Sayyidina Ali yang tidak pernah terkalahkan, dikatakan oleh Rasulullah ada seorang laki-laki yang akan mengalahkannya. Akhirnya penasaran, berangkatlah ke sebuah bukit tadi yang disampaikan oleh Rasulullah. Ternyata iya, di sana ada seorang laki-laki menutup wajahnya seperti ninja. Akhirnya duel. Duel yang pertama kalah Sayyidina Ali. Duel yang kedua kalah Sayyidina Ali. Sampai duel kelima kalah juga. Gimana ini, kok kuat banget ini orang. Saya melakukan berbagai macam jurus tapi kok tetap apa? Kalah. Sampai ke 10 kalinya akhirnya menyerah Sayyidina Ali. Udah, saya menyerah, saya mengaku kalah. Tapi saya ingin tahu, siapakah engkau? Dibuka penutupnya, ternyata itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Ali melawan siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu, oh ini guru saya gitu kan. Jadi Sayyidina Ali itu hebat itu karena diajarin oleh siapa? Rasulullah. Kan jarang diceritakan bagaimana kehebatan Nabi. Ya, panglima perangnya Rasulullah, yang paling hebat ya Rasulullah, ya kan? Cuman jarang diceritakan bagaimana Rasulullah berperang, bagaimana Rasulullah main pedang, jarang diceritakan. Justru yang paling hebat di antara para sahabat dalam berperang ya tetap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali ini bisa seperti itu karena didikannya siapa? Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya Sayyidina Ali juga kan manusia biasa. Sebenarnya beliau ini merindukan, ada getaran-getaran cinta di hatinya. Ternyata diam-diam Sayyidina Ali ini mencintai, merindukan putri Rasulullah yang namanya siapa? Fatimatuz Zahra. Cuman tidak berani mengungkapkan. Kenapa? Karena Sayyidina Ali ini tidak punya apa-apa. Beliau ini terkenal miskin. Sayyidina Ali terkenal apa? Miskin. Tidak punya apa-apa. Getaran cinta ini dia tidak mampu mengungkapkan. Tapi Rasulullah tahu ada apa Ali. Kamu suka sama anak saya? Diam aja. Iya Rasul gitu kan. Kamu mau minang saya? Iya Rasul. Dengan apa mas kawinnya? Saya tidak punya apa-apa ya Rasul. Oh gini aja, kamu masih punya baju besi ketika perang Badar enggak? Masih punya ya Rasul. Nah itu, pakai itu saja. Padahal baju besinya juga dari pemberian dari siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya baju besinya itu dijual, laku 400 dirham. Nah, maka itulah yang menjadi maharnya Sayyidina Ali kepada Fatimatuz Zahra, pernikahan yang amat sangat sederhana. Terjadilah pernikahan. Dari pernikahan Sayyidina Ali ini maka melahirkan cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 anak, yang 2-nya diantaranya Hasan dan Husain. Nah, tadi yang dilakukan, inna fil jannati nahran mil laban li aliyin wa husainin wa hasan. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi memilih Ali. Ya, Nabi memilih Ali, pemuda yang berbakat untuk menjadi teman hidup putri kesayangan beliau yang cantik, Fatimatuz Zahra.
Upacara pernikahan dilaksanakan dengan sangat sederhana, yang pantas sekali menjadi teladan untuk masa kemudian. Mas kawin yang diberikan Ali kepada Fatimah terdiri dari sehelai kain, beberapa barang tembikar, dan batu gerinda. Yang tadi uangnya hasil penjualan apa? Baju besinya. Dari perkawinan itu lahir 5 anak, yaitu 3 anak laki-laki, Imam Hasan, Husain, dan Muhsin, serta 2 anak perempuan, Zainab dan Umi Kulsum. Tapi yang 3 itu meninggal di waktu kecil. Yang hidup adalah Hasan dan Husain. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Ali ini hidup sangat sederhana. Ia hidup mencari nafkah dengan bekerja kasar. Kalau nggak salah, hidupnya itu tukang memanggul air. Tunggang memanggul apa? Air. Karena kalau di Mekah, di Madinah itu air itu sulit, Bapak Ibu. Sekarang mudah, dulu sulit, padang pasir. Kemudian Siti Fatimah Zahra, istri daripada Sayyidina Ali, ini juga beliau pekerjaan rumah tangganya adalah menumpuk apa? Gandum. Nah, jadi ibu rumah tangga. Sampai karena saking kerja kerasnya Fatimah Zahra ini, sampai tangannya aja apa? Kapalan. Nah, kapalan itu kan. Nah, pernah suatu ketika karena Sayyidina Ali ini kasihan sama istrinya Fatimah Zahra, jadi beliau sangat mencintainya. Akhirnya matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk meringankan beban putrimu, istriku Fatimah Zahra, tolong berikanlah pelayan buat membantu istri saya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Mau enggak saya kasih yang lebih baik dari itu?" "Mau ya Rasulullah." "Kamu baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur kamu baca. Maka itu lebih baik daripada yang kamu minta, yaitu pelayan." Jadi Rasulullah tidak menyetujui adanya apa? Pelayan. Akhirnya yang menemani rumah tangga Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra, yang beliau bekerja keras, yang menemaninya adalah zikrullah. Yang menemani adalah apa? Zikrullah. Maka itu jadi amalan. Sebelum tidur baca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itulah zikir yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada Ali dan Fatimah Zahra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau berbicara tentang sejarah Sayyidina Ali itu panjang. Kenapa? Dan rumit. Beda dengan Umar, Abu Bakar, Utsman. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu nanti yang akan terjadi perpecahan, akan terjadi peperangan. Ada perang Siffin, perang Jamal itu kan. Sampai banyak friksi-friksi nanti. Banyak aliran-aliran ketika masa Ali karramallahu wajhah. Iya. Dan itulah yang paling berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Sayyidina Ali juga adalah termasuk Bahrul Ulum, lautan ilmu. Kenapa? Karena dididik langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu agamanya luas, ilmu fikihnya luas, ilmu Al-Qur'annya luas, ilmu tafsirnya luas. Pokoknya Sayyidina Ali itu luas keilmuannya. Kalau ada kesulitan, tanyanya diantaranya kepada siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini tidak bercita-cita ingin jadi khalifah sesungguhnya. Senangnya Sayyidina Ali ini bercocok tanam kurma
jadi petani, kemudian datang para santri, para sahabat bertanya tentang agama. Tidak mau menjadi siapa? Menjadi seorang khalifah, aslinya tidak mau. Tetapi karena Sayyidina Ali ini dipaksa supaya menggantikan siapa? Menggantikan Sayyidina Utsman. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi Sayyidina Ali ini diminta oleh Nabi menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Yaman. Nah, jadi untuk menyebarkan agama ke Yaman itu diantaranya adalah Sayyidina Ali. Di mana hal tersebut sebelumnya gagal dilakukan oleh penyebar agama Islam lainnya. Namun sebaliknya dengan Ali berhasil dengan baik sekali melakukannya, dan berbagai macam suku, di antaranya suku Hamdan, malah orang-orang Yaman ini berbondong-bondong masuk memeluk agama Islam dengan kedatangannya siapa? Sayyidina Ali, karena kemahirannya beliau, kemahiran dalam berpidato. Jadi Sayyidina Ali itu ahli berpidato, ahli menyampaikan agama Islam, intelektualitasnya tinggi dan sangat akrab dengan masyarakat. Nah, itulah Sayyidina Ali. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu, nasihat-nasihat yang bisa kita ambil dari Sayyidina Ali. Orangnya lembut namun kesatria. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan bahwa Sayyidina Ali ini adalah seorang kesatria. Tadi disampaikan ketika di perang Badar beliau memenangkan peperangan 300 melawan 1000, yaitu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dijuluki la fata illa Ali, tidak ada pemuda sehebat Ali. Dan beliau ini termasuk orang yang disegani, ditakuti. Tadi saya sampaikan ada prajurit terkenal di Arab itu namanya Amir bin Abdul Abad Wud, itu kalah, dibunuh oleh Sayyidina Ali. Nah, dan banyak lagi tokoh-tokoh kafir Quraisy yang menjadi prajuritnya, yang menjadi pemimpinnya itu kalah oleh Sayyidina Ali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dilanjutkan cerita Sayyidina Ali itu panjang, yang nanti pada akhirnya Sayyidina Ali ini terjadi ya perselisihan. Sebenarnya Sayyidina Ali ini tidak mau menjadi khalifah, tetapi karena dipaksa, dibaiat, akhirnya beliau jadi khalifah. Kenapa nggak menjadi khalifah? Ya karena waktu itu kepemimpinan Islam lagi banyak fitnah. Banyak apa? Banyak fitnah. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, itu Sayyidina Ali menjadi penasehat, menjadi penasehat utama, dan banyak menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Jadi belum jadi khalifah, hanya penasehat saja. Baru setelah itu, setelah khalifah yang ketiga meninggal, baru Sayyidina Ali dibaiat untuk menjadi khalifah. Jadi Ali terpilih menjadi khalifah setelah wafatnya syahidnya Utsman bin Affan. Ketika dunia Islam menghadapi huru-hara yang memuncak dengan dikepungnya Madinah oleh kaum perusuh, penduduk Madinah yang dimana termasuk kota metropolitan waktu itu dan berbagai provinsi di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Sayyidina Ali itu memimpin, sudah terbayang di dalam benaknya ini akan terjadi huru-hara, akan terjadi fitnah, akan terjadi perang saudara. Sayyidina Ali sudah merasakan itu. Nah, ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah,
rame-rame gubernur ataupun kalau sekarang bupati gubernur gitu berbaiat kepada Sayyidina Ali. Tapi ada satu yang tidak mau untuk berbaiat kepada Sayyidina Ali, yaitu namanya Muawiyah. Muawiyah ini karena ingin menuntut kematian Utsman, maka dia merencanakan untuk melakukan pemberontakan. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pihak Ali ia menyadari bahwa para perusuh terlalu kuat untuk dihadapi dengan tindakan sembrono dan tergesa-gesa yang bisa berakibat pada kehancuran agama Islam. Jadi Sayyidina Ali tidak tergesa-gesa. Karena apa? Kalau di medan perang ketika di Madinah melawan kafir Quraisy tampil dengan gagah berani, tetapi ketika beliau menjadi khalifah dia hati-hati. Kenapa? Karena yang dilawan bukan orang kafir Quraisy. Yang dia lawan siapa? Saudaranya sendiri, sama-sama orang Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Utsman bin Affan mendesak supaya dilakukan mencari siapa yang membunuh Utsman bin Affan dan segera dihukum, kemudian didesak, tapi Sayyidina Ali juga tidak segampang itu, karena kan gampang-gampang susah mencari siapa di balik itu semua. Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang sahabat yang mendesak agar pembunuh Utsman dihukum segera, Ali menjawab, saya sendiri tidak kurang inginnya melakukan hal yang sama, tapi saya tidak boleh bertindak demikian. Ini saat yang sangat kritis, gangguan keamanan di pusat kerajaan dapat mendorong orang Baduy dan orang asing berontak. Kalau ini terjadi sekali lagi, tanah Arab akan kembali ke zaman jahiliyah, padahal mereka di luar kontrol kita. Tunggu dan lihatlah sampai Allah menunjukkan kepada saya jalan keluar dari kesulitan ini. Jadi Sayyidina Ali mengajarkan supaya kita sabar dulu, tenang dulu, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya keinginan untuk menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan yang menjadi keinginan dari Muawiyah ini tidak segera diwujudkan. Akhirnya mereka menuntut yang tuntutannya ini tidak segera oleh Sayyidina Ali dilakukan. Kemudian terjadilah arbitrase. Arbitrase ini yang akhirnya menyebabkan nanti Sayyidina Ali itu dibunuh pada waktu Sayyidina Ali akan melaksanakan sholat subuh. Singkat cerita seperti itu, akan melaksanakan sholat subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diteruskan agak lumayan panjang tapi waktunya sudah hampir jam 7 ya. Pada intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 khalifah ini adalah khalifah yang terbaik. Sayyidina Ali adalah khalifah yang terbaik. Abu Bakar adalah khalifah yang terbaik. Umar juga, Utsman juga adalah khalifah yang terbaik. Mereka merupakan Amirul Mukminin, penerus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harus mencintai para sahabat ini. Khulafaur Rasyidin ini harus kita cintai karena mereka adalah merupakan penerus dari kenabian, risalah, meneruskan risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji sejarah daripada Khulafaur Rasyidin ini mungkin panjang.
dari tahap ke tahap ini secara global saja. Juga kalau kita mempelajari sejarahnya Sayyidina Ali juga panjang. Maka tentunya nanti suatu saat, suatu ketika kita pelajari lagi sejarah para sahabat ini yang menjadikan kita, yang harus kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari, dari akhlaknya beliau, dari ilmu-ilmunya beliau, dari ibadahnya beliau, ibadahnya Abu Bakar, ibadahnya Umar, ibadahnya Utsman, dan ibadahnya Ali. Bagaimana kebijaksanaannya, bagaimana keadilannya, bagaimana cara memimpinnya, dan bagaimana tingkat kesabaran daripada para sahabat ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya kami persilakan. Iya. Nabi adalah satu-satunya ilmu. Ali adalah babun atau lawannya ilmu, pintunya ilmu. Masih satu itu. Tapi lalu timbul Syiah. Pertanyaannya, siapa yang menimbulkan Syiah itu sehingga seolah-olah mengabaikan Rasulullah? Terima kasih, Ustaz. Wah, ini yang jawab harusnya ahli sejarah ya. Saya jujur gak terlalu paham ya, gak terlalu paham ahli sejarah masalah ini. Tapi yang saya pahami demikian. Ketika terjadi arbitrase tahkim ya, ada beberapa kelompok ya. Ada yang mendukung Ali, ada yang mendukung setia Sayyidina Ali, ya kan? Mendukung Sayyidina Ali dengan fanatismenya. Kemudian ada yang keluar dari Sayyidina Ali, namanya Khawarij. Namanya apa? Khawarij, keluar. Yang pada intinya solusinya ya harus yaitu terjadi pembunuhan itu, ya. Nah, yang setia ini, yang setia mendukung siapa? Sayyidina Ali ini, yaitu yang nanti menjadi Syiah. Yang menjadi siapa? Syiah. Tetapi kalau menurut yang mengikuti Sunni, ini yang Syiah ini kebablasan, mencintainya terlalu berlebih-lebihan sehingga membuat sebuah fatwa yang salah kaprah, di mana mereka mengatakan seharusnya yang menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat itu ya harusnya Sayyidina Ali, keponakannya, santrinya langsung, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Umar, tetapi harusnya Sayyidina Ali, dan masuk ke Hasan Husain, kemudian ke bawahnya ada 12 imam. Itu Syiah itu seperti itu. Jadi orang-orang yang betul-betul fanatik kepada Sayyidina Ali. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Kalau kita kaji, kita pelajari, justru Sayyidina Ali juga sangat menghormati, mengagumi siapa? Abu Bakar As-Siddiq, menghormati, mengagumi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga menghormati Umar Ibnul Khattab karena lebih sepuh, ya kan? Menghormati juga Utsman bin Affan. Tetapi tetap pengikut daripada Sayyidina Ali yang berlebih-lebihan itu tidak seperti itu. Akhirnya mereka memisahkan diri. Jadilah sekarang Syiah. Dan Syiah juga katanya banyak apa? Banyak macamnya. Ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah, ada 3 friksi itu. Syiah itu. Nah, seperti itu. Nah, wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Kemudian ada lagi yang ketiga, aliran Sunni. Kalau aliran Sunni itu yaitu yang meluruskan jalan tengah. Ya, jalan tengahnya apa? Ya, Rasulullah benar baiatnya kepada Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar Utsman, setelah Utsman Ali. Nah,
tapi terjadi perpecahan-perpecahan dan lain sebagainya itu di zaman Ali. Tetapi Ali sendiri dalam prinsipnya tegak lurus sebagai pengorbanannya. Beliau mati syahid, ya, mati syahid. Nah, sampai sekarang. Maka sekarang juga ada 3, ada Sunni, ada Syiah, juga ada apa? Khawarij. Nah, pemikirannya terus muncul yang sampai saat ini masih ada seperti itu. Begitu ya Pak ya? Oke, terima kasih. Kebetulan yang mau saya tanyakan tak tidak caranya tidak banyak penanganan Pak. Hanya saya mau tambah lagi masalah peperangan antara Ali dengan Muawiyah itu kok terlibat Ibu Siti Aisyah. itu memihak kepada siapa itu, dan bagaimana akhir kemenangan dari peperangan itu, Pak. Iya. Yang kedua, pertanyaan saya sudah sama dengan menjadi anak saya. Kalau mendengar pengajian mimpak sedekah itu ada pemikiran kalau infak misalnya mengisi kota dan sebagainya atau membantu pembangunan, apa itu juga termasuk sedekah atau bukan Pak? Sebab pemikiran saya sedekah itu tidak berupa makanan atau materi-materi yang bisa dimakan dan dimanfaatkan. Ya, ya. Baik, terima kasih. Jadi perang di zaman Ali itu ada Muawiyah, ada sama Bunda Aisyah gitu kan. Dan itu sedih, Sayyidina Ali sedih sebenarnya. Kenapa? Karena adalah saudaranya sendiri, istri Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali tidak menginginkan sebenarnya, tidak menginginkan. Cuma memang terjadi seperti itu, huru-hara itu luar biasa. Sehingga Sayyidina Ali ini yang punya kendali sebenarnya. Beliau punya kendali sebagai khalifah, punya segalanya. Ibaratkan sekarang sebagai seorang apa? Presidennya gitu kan. Tapi Sayyidina Ali dengan kebijaksanaannya tidak lantas hancurkan, tidak. Tidak lantas berondong, musnahkan, tidak, ya. Bahkan Ali kalau bisa jangan terjadi pertumpahan darah. Ya, jangan sampai terjadi apa? Pertumpahan darah. Karena lambatnya penanganan Ali ini yang akhirnya orang-orang ini tidak sabar gitu kan. Tidak sabar ya terjadi itu tahkim ini. Permasalahan ini karena ini. Padahal sebenarnya Sayyidina Ali itu bukan mengulur tapi ingin mendapatkan petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Karena ini terjadi perang saudara. Sayyidina Ali mengatakan perang melawan orang kafir gampang. Ini kalau perang antar sesama itu yang agak sulit gitu kan. Sulit masa perang sama Bunda Aisyah, di mana Bunda Aisyah adalah mantan istrinya Rasulullah, bukan mantan istrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya, menang kalah tidak penting bagi Sayyidina Ali. Karena itu adalah semuanya saudara. Cuman dari sana terjadilah perpecahan yang melahirkan tadi friksi-friksi seperti itu. Sedekah ya, sedekah itu macam-macam kan. Ada infak, ada sedekah jariah, ada sedekah biasa gitu kan. Kalau ngasih kotak itu ya sedekah, penggunaannya sedekah umum. Sedekah umum di masjid-masjid itu boleh untuk apa aja? Untuk bisyarah, untuk pembangunan, untuk kegiatan-kegiatan kajian itu boleh umum. Sedekah makanan juga termasuk sedekah. Nah, kalau sedekah yang ingin lama ya sedekah jariah yang tahan lama, Al-Quran, sedekah karpet, sedekah untuk beli peralatan masjid. Nah itu sedekah juga Pak. Jadi sedekah itu macamnya banyak, luas seperti itu. Monggo semuanya boleh ya, sesuai dengan apa? Kemampuan. Nah, sesuai dengan kemampuan. Bahkan kalau di bulan Ramadan walau bitamrin, walaupun dengan sebiji kurma juga termasuk apa? Sedekah. Ngeten Pak. Terima kasih. Termasuk apa itu Pak? Sanjung juga termasuk sedekah Pak. Kenapa?
senyum Iya. saudara-saudaranya. Iya. Ya pokoknya kalau dalam bahasa agamanya yang disampaikan Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah apa? Sedekah. Apa saja yang bernilai kebaikan itu jadi apa? Sedekah itu secara umum, ya kan? Sehingga ketika kita menyingkirkan duri di jalan juga itu termasuk apa? Sedekah. Misalnya ada orang tua yang mau menyeberang, dia kesulitan nyeberang, kita seberangin, itu juga apa? Sedekah. Bahkan mohon maaf ketika ada orang miskin, ya Rasulullah, bagaimana aku sedekah sedangkan aku ini tidak punya apa? Harta, gitu kan? Kamu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu juga termasuk apa? Sedekah. Prinsipnya sedekah itu kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Seorang istri nyapu, ngepel, masak untuk suami, itu juga adalah apa? Sedekah. Intinya sedekah itu kebaikan yang bisa menjadikan orang itu tersenyum, bahagia. Bahkan akhirnya tabasyumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu adalah sedekah. Senyum yang seperti apa? Senyum yang menjadikan orang itu bahagia. Tapi jangan senyum terus, bahaya. Gitu sih. Ya. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Syahidi Yunus Samudra atas ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya perihal infak bacaan Ramadan 1440 Hijriah hari ini akan disampaikan oleh Ustaz berikut. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, Mas, Mbak Ade, jamaah kajian Ramadan bermakna 1497. Mohon izin kami umumkan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini adalah hari terakhir untuk kajian Ramadan bermakna tahun ini, karena hari ini tanggal 25 Ramadan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk di PCN Purworejo hanya sampai tanggal 25. Untuk 26 dan seterusnya nanti difokuskan untuk ibadah dan persiapan Idul Fitri. Insya Allah nanti untuk kajian Ahad pagi kita mulai lagi tanggal 10 Syawal, yaitu bertepatan dengan 29 Maret, sekitar 2 pekan lagi. Untuk pengisinya nanti akan kami sampaikan di kemudian hari. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin menyampaikan untuk infak kajian Ramadan bermakna tahun ini dari awal tanggal 1 sampai 25 Ramadan sejumlah 6.099.700 rupiah. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Mas, Mbak Adi sekalian. Kemudian untuk pengeluarannya sebesar 5.472.000, sehingga saldo khusus untuk pengajian Ramadan sebanyak 627.700 rupiah. Dan jika dijumlahkan dengan infak kajian Ahad pagi, saldo akhirnya 5.122.556. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini biasanya kami gunakan untuk pertama perawatan alat-alat streaming, yang kedua nanti untuk bisyarah ustaz, dan beberapa nanti untuk keperluan lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami sampaikan pengumuman yang ketiga adalah untuk Idul Fitri, sholat Idul Fitri PCN Purworejo bekerjasama dengan berbagai macam pihak akan mengadakan insyaallah di alun-alun Purworejo bagian timur besok hari Jumat tanggal 20 Maret 1 Syawal bertepatan dengan 20 Maret di
dimulai pukul 6.15 insyaallah dengan Imam Ustadz Dr. Hasan Bayuni dari Kebumen. Beliau adalah Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Subang. Seperti itu. Kemudian pengumuman yang terakhir, kami sampaikan bahwasannya masih banyak kesempatan untuk beramal jariah. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu wakaf pembelian tanah yang ada di Pangarejo. Sampai saat ini alhamdulillah sudah terkumpul 582.050.000 rupiah dari total kebutuhan 1.060.500.000 rupiah, sehingga kekurangannya sekitar 478.450.000 rupiah. Masih kurang sekitar 45%. Monggo Bapak Ibu yang mau berkenan untuk ikut bergabung. Kemudian juga untuk wakaf pembangunan asrama putra, kami sampaikan juga bahwasanya sampai saat ini yang sudah terbayarkan, yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan yaitu sekitar 1.196.219.080 rupiah. Dengan partisipasi alhamdulillah, terima kasih kepada para donatur yang setiap bulan memberikan, setiap beberapa periode memberikan untuk wakaf pembangunan, terkumpul 382.354.550 rupiah. Dan kekurangan untuk menyelesaikan semua pembangunan asrama putra sekitar 1.550.000.000. Jadi masih banyak PR sekali. Nah, semoga nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam kajian Ramadan ini, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu menawi badhe menyimak kembali kajian-kajian yang sudah kemarin. Kayaknya saya ingin menyimak lagi, saged dipun tonton wonten YouTube. Nanti diketik saja PCM Purworejo atau PAIF Purworejo. Nanti banyak video yang sudah kita tangkap. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati. Intinya apa bersamaan dengan masjid besar? Kalau untuk Idul Fitrinya apa bersamaan belum tahu Pak, karena pemerintah kan hitungnya terakhir. Waktu itu sudah ditinggalin ya. Kemungkinan besar nanti berbeda. Kemungkinan besar. Tapi kalau alam kan kita tidak tahu. Tiba-tiba ujuk-ujuk pemerintah mau bareng kan tidak tahu. Seperti itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara kajian Ramadan itu 447 Rupiah pada kesempatan kali. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat dari majelis bersama-sama. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami nun wal qalam